Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dari kelas akuntansi A 2020. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Randus Jumiadi, AW AK MSI. Dan tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas CBR tentang akuntansi untuk pensiun dan juga untuk menambah wawasan tentang materi tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang akuntansi untuk pensiun. Yang pertama adalah tentang sistem program pensiun. Program pensiun adalah pengaturan di mana pemberi kerja memberikan imbalan atau pembayaran kepada pensiunan karyawan atas jasa yang diberikan selama ia bekerja. Akuntansi pensiun dapat dibagi dan diperlakukan secara terpisah antara akuntansi untuk pemberi kerja dan akuntansi untuk dana pensiun. Perusahaan atau pemberi kerja adalah organisasi yang mensponsori program pensiun. Sedangkan dana atau program pensiun adalah entitas yang menerima iuran dari pemberi kerja, mengelola aset pensiun, dan melakukan pembayaran atas imbalan kepada pensiunan karyawan atau si penerima pensiun. Di dalam sistem program pensiun ada beberapa program, yaitu A. Program iuran pasti. Dalam program iuran pasti, pemberi kerja setuju untuk memberikan iuran dalam jumlah tertentu kepada wali amanat pensiun setiap periode. Program tersebut tidak menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada karyawan pada saat pensiun. Selanjutnya, B. Program imbalan pasti. Program imbalan pasti menetapkan imbalan yang akan diterima karyawan saat mereka pensiun. Imbalan ini biasanya merupakan fungsi dari masa kerja karyawan dan tingkat kompensasi pada tahun-tahun menjelang pensiun. Dan untuk memenuhi komitmen imbalan pasti yang akan timbul pada saat pensiun, perusahaan harus menentukan iuran yang harus diberikan saat ini atau nilai waktu uang perhitungan uang, nilai waktu perhitungan uang. Selanjutnya C. Peran akutuaris dalam akuntansi pensiun. Masalah yang terkait dengan program pensiun melibatkan perhitungan matematika yang rumit. Oleh karena itu, perusahaan melibatkan akutuaris. Akutuaris membuat prediksi yang disebut asumsi aktuarial atas tingkat mortalitas, perputaran karyawan, tingkat bunga dan pendapatan, frekuensi pensiun dini, gaji masa depan, dan faktor lain yang diperlukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi pensiun. A. Pengukuran liabilitas pensiun. Sebagian besar setuju bahwa kewajiban pensiun pemberi kerja adalah kewajiban kompensasi tangguhan yang diberikan kepada karyawannya atas masa kerjanya sesuai dengan persyaratan program pensiun. Perusahaan menghitung kewajiban imbalan yang phased atau phased benefit obligation dengan hanya menggunakan imbalan yang telah menjadi hak pada tingkat gaji terkini. Dan cara lain untuk mengukur kewajiban adalah dengan menggunakan masa kerja yang phased atau belum phased. Atas dasar ini, perusahaan menghitung jumlah kompensasi tangguhan untuk semua tahun masa kerja karyawan dengan tingkat gaji terkini. Pengukuran kewajiban pensiun ini disebut akumulasi kewajiban imbalan atau accumulated benefit obligation. Selanjutnya, pengukuran ketiga berdasarkan pada jumlah kompensasi yang ditangguhkan pada masa kerja yang phased atau belum phased.
dengan menggunakan gaji di masa depan. Pengukuran kewajiban pensiun ini disebut dengan kewajiban imbalan pasti atau definite benefit obligation. Oke, di bagian B, kewajiban imbalan pasti neto. Liabilitas imbalan pasti neto disebut juga dengan status pendanaan, yang diartikan juga menjadi defisit atau surplus yang terkait dengan program pensiun pasti. Defisit atau surplus tersebut diukur sebagai berikut, yaitu dengan cara kewajiban imbalan pasti dikurang nilai wajar aset program. Defisit atau surplus sering juga disebut sebagai status pendanaan dari program tersebut. Maka disimpulkan jika kewajiban imbalan pasti lebih besar dari aset program, maka program pensiun mengalami defisit. Sebaliknya, jika kewajiban pensiun pasti kurang dari aset program, maka program pensiun tersebut memiliki surplus. Selanjutnya ke bagian C, yaitu pelaporan perubahan kewajiban imbalan pasti. Di dalam pelaporan perubahan kewajiban imbalan pasti ada beberapa bagian, yaitu biaya jasa, bunga neto, dan pengukuran kembali. Yang pertama adalah biaya jasa. Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini dan biaya jasa lalu. Biaya jasa kini adalah kenaikan nilai kini kewajiban pasti yang berasal dari jasa karyawan dalam periode berjalan. Sedangkan biaya jasa lalu adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa karyawan pada periode sebelumnya. Selanjutnya ke bagian bunga neto. Untuk bunga neto dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto dengan status pendanaan program atau kewajiban imbalan pasti dikurangi dengan aset program. Selanjutnya pengukuran kembali. Di dalam pengukuran kembali umumnya terdiri dari dua jenis. Yang pertama, keuntungan dan kerugian aset. Keuntungan dan kerugian aset program adalah selisih antara tingkat imbal hasil aktual dengan pendapatan bunga yang dihitung dalam menggunakan bunga neto, dalam menentukan bunga neto. Keuntungan aset terjadi bila imbal hasil aktual melebihi pendapatan bunga, maka terjadilah keuntungan aset. Yang kedua adalah keuntungan dan kerugian liabilitas. Perusahaan melaporkan keuntungan liabilitas yang diakibatkan dengan penurunan saldo liabilitas yang tidak terduga dan kerugian liabilitas yang berakibatkan kenaikan saldo liabilitas yang tidak terduga pada penghasilan komprehensif lain. Perusahaan menggabungkan keuntungan dan kerugian liabilitas dalam akun penghasilan komprehensif lain yang sama digunakan untuk keuntungan dan kerugian aset. Perusahaan mengakumulasikan keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas dari tahun ke tahun dalam akumulasi penghasilan komprehensif lain. Jumlah ini dilaporkan pada laporan posisi keuangan di bagian ekuitas. Selanjutnya ke bagian D, aset program dan imbal hasil aktual. Aset program pensiun biasanya merupakan investasi pada saham, obligasi, efek lain, dan real estate yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan tingkat imbal hasil yang wajar. Aset program dilaporkan sebesar nilai wajarnya. Sedangkan iur pemberian kerja dan imbal hasil aset program aktual akan meningkatkan aset program pensiun. Sebagai ilustrasi, asumsikan SK Company memiliki aset program pensiun sebesar Rp4.200.000 pada tanggal 1 Januari 2013. Selama tahun 2013, SK Company membayar iuran sebesar Rp300.000 untuk
program dan membayar imbalan pasca kerja sebesar 250.000. Imbal hasil program aktual adalah 210.000 untuk tahun tersebut. Aset program SK Company pada tanggal 31 Desember 2013 adalah 4.460.000 dihitung seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Aset program pada tanggal 1 Januari 2013 sebesar 4.200.000 dan untuk iuran oleh SK Company untuk program sebesar 300.000, imbal hasil aktual sebesar 210.000 dan imbal yang dibayarkan kepada karyawan sebesar 250.000. Jadi 300.000 ditambah dengan 210.000 dan dikurangi 250.000, hasilnya menjadi 260.000. Dan untuk mencari aset program pada tanggal 31 Desember 2013, yaitu dengan cara menambahkan aset program 1 Januari 2013 dengan hasil dari dari iuran oleh SK Company untuk program, imbalan hasil aktual, imbalan yang dibayarkan kepada karyawan, menjadi hasilnya adalah 260.000. Jadi 4.200.000 ditambah dengan 260.000 dan hasilnya adalah 4.460.000. Dan untuk persamaan untuk menghitung imbal hasil, yaitu dengan cara imbal hasil aktual sama dengan saldo akhir aset program dikurang saldo awal aset program. Dan dikurangi lagi dengan iuran dikurangi imbalan yang dibayarkan. Selanjutnya, pelaporan program pensiun dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah persyaratan dalam laporan keuangan. Beban pensiun. Beban pensiun atau biaya jasa dan bunga neto mempengaruhi laba neto dan laba dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif. Perusahaan dapat memilih untuk melapor komponen ini dalam suatu bagian dari laporan laba rugi komprehensif dan melaporkan total beban pensiun. Perusahaan lain dapat memilih untuk melaporkan komponen biaya jasa dalam laba operasi dan bunga neto pada bagian terpisah yang berkaitan dengan pembiayaan. Selanjutnya, bagian keuntungan dan kerugian atau juga disebut dengan pengukuran kembali. Keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas diakui pada penghasilan komprehensif lain. Dengan mengakui kenaikan dan kerugian ini sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain, tapi bukan termasuk laba neto. Dewan Direksi percaya bahwa kegunaan laporan keuangan akan ditingkatkan. Kekurangan liabilitas maupun kerugian aset menurunkan aset pendanaan program pada laporan posisi keuangan. Hal ini disebabkan karena kewajiban imbalan pasti meningkat dan aset program menurun. Selanjutnya ke bagian pengakuan status pendanaan neto dari program pensiun. Perusahaan harus mengakui adanya laporan posisi keuangan sebagai status pendanaannya. Sebagai status pendanaannya terlalu tinggi atau aset pensiun atau terlalu rendah sebagai liabilitas pensiun. Atas program pensiun imbalan pasti. Status pendanaan yang berlebih atau kekurangan diukur sebagai selisih antara nilai wajar aset program dan kewajiban imbalan pasti. Dan selanjutnya ke bagian klasifikasi aset pensiun dan liabilitas. Pensiun IASP tidak menunjukkan apakah perusahaan harus membedakan antara bagian lancar atau tidak lancar atas aset dan liabilitas yang timbul dari imbalan pensiun.
Baik, saya lanjutkan tentang bagian agregasi program pensiun. Dewan mengambil posisi bahwa pada umumnya program pensiun tidak harus digabungkan. Satu-satunya situasi di mana pengimbangan diperbolehkan yaitu ketika memiliki hak yang berkekuatan untuk menggunakan surplus pada satu program untuk menyelesaikan kewajiban dalam program lainnya dan berusaha untuk menyelesaikan kewajiban dengan dasar neto atau untuk merealisasikan surplus pada satu program dan menyelesaikan kewajibannya berdasarkan program lainnya secara bersamaan. Selanjutnya ke bagian persyaratan dalam catatan atas laporan keuangan. Di bagian ini, informasi mengenai program pensiun sangat penting untuk memenuhi posisi keuangan perusahaan, hasil operasi, dan arus kas. Dan untuk meningkatkan pemahaman tentang program pensiun, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi yang pertama itu menjelaskan karakteristik program imbalan pasti dan risikonya. Yang kedua, mengidentifikasikan dan menjelaskan jumlah dalam laporan keuangannya yang timbul dari program imbalan pasti. Dan terakhir adalah menggambarkan bagaimana program imbalan pasti dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan. Baiklah, sekian penjelasan tentang video mengenai akuntansi untuk pensiun. Jika saya masih ada kesalahan, tolong dimaafkan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang sudah mau melihat video ini dan menambah wawasan mengenai akuntansi pensiun dari video pembelajaran yang saya buat ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.